Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nur Utami dari kelas 2E Prodi Pendidikan Agama Islam akan menjelaskan rangkuman bab 8 sampai 14 untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Islamic Worldview. Bab 8. Konsep kebenaran. Hakikat dari realitas dan kebenaran harus dipahami dari dua sisi arah yang saling berintegrasi selamanya, yaitu dari sisi keimanan dan kehidupan, juga dengan realitas kebenaran yang memiliki dua sisi, yaitu sebagai konsep. Kebenaran sifatnya mutlak dan absolut. Al-haqqu min Rabb, yaitu kebenaran datangnya dari Allah. Jadi kita tidak boleh menggunakan metodologi orang barat, karena orang barat jika ingin menemui suatu kebenaran itu dengan cara meragukannya terlebih dahulu. Bab 9. Filterisasi penjajahan pemikiran. Salah satu tantangan yang itu merupakan tantangan yang tanpa batasan-batasan waktu, tempat, dan tidak akan pernah mati ditelan masa, merupakan tantangan pemikiran. Karena tantangan pemikiran ini sendiri, itu akan selalu hidup di sepanjang zaman dan semasa hidup manusia. Salah satu tantangan pemikiran kontemporer saat ini adalah Ghazul Fikr, di mana Ghazul Fikr ini adalah tantangan pemikiran yang masuk ke dalam ranah dunia Islam, yang kemudian bisa menjajah, menyesatkan, dan mensubhatkan umat Islam karena pemikirannya itu sendiri. Contohnya, sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan, memisahkan agama dari pendidikan, memisahkan agama dari ekonomi, dan lain sebagainya. Dan yang lebih parah adalah ateisme, yang mereka ini sama sekali tidak mempercayai adanya Tuhan. Karena hati mereka kosong dari nilai-nilai keimanan, optimisme, sebabnya banyak dari mereka itu mudah depresi. Karena kesenangannya hanya sementara yang bersifat pragmatis. Karena hidupnya juga diukur dengan materi maupun peradaban itu sendiri. Baik, bab 10 ada diabolisme pemikiran. Istilah diabolisme, masalah ini berkaitan dengan pemikiran atau masalah gaya yang pemikiran itu menyerupai watak iblis atau perilaku turunannya yang menjadikan pemikiran manusia menjadi menyimpang hingga tersesat, lupa akhirat, dan mudah tergoda dalam hal yang bersifat pragmatis. Oleh karena itu, mengenal keburukan itu penting agar kita tidak terjerumus di dalamnya dan tidak membangkang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 perkara penyebab diabolisme. Yang pertama itu syubhat, yang kedua ada syahwat, dan yang ketiga ada khutuwatu asyaiton. Jadi 3 perkara ini bisa menyebabkan kita itu termaksud ke dalam golongan orang-orang yang menyerupai watak iblis atau perilaku turunannya. Jadi kita harus menghindari sikap dan 3 perkara ini. Bab 11 dan 12 yaitu konsep kebahagiaan. Konsep kebahagiaan itu di dalam kalimat qad aflahal mu'minun atau aflaha itu yang pertama mengandung makna as-sa'adah. Jadi di makna ini dapat diartikan bahwa
seseorang yang beriman itu akan mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, itu ada baqaul khair. Jadi di mana orang-orang beriman itu akan mendapatkan tetapnya kebaikan karena mereka akan selalu berada dalam kebaikan. Jadi kebaikan itu, kebahagiaan itu sifatnya baqa atau tetap. Yang ketiga ada idrakul matalik, yaitu orang mukmin akan terpenuhi keinginannya. Apapun keinginannya akan terpenuhi karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada an-najah. An-najah itu artinya sukses. Jadi orang mukmin itu akan selalu senang, akan selalu menang, akan selalu sukses di dunia maupun di akhirat. Orang mukmin akan selalu senang, akan selalu bahagia, menang, dan sukses, dan akan selalu menjauhi perilaku yang batil yang tidak ada manfaatnya untuknya. Jadi orang mukmin itu tidak akan menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Karena di akhirat nanti, ketika kita dihisab, akan ditanyakan seputar 4 hal. Yang pertama itu waktu. Waktu yang Allah berikan di dunia ini, kita manfaatkan untuk apa? Kita gunakan untuk apa? Yang kedua itu ada umur. Umur yang Allah berikan untuk kita di dunia ini, kita gunakan untuk apa? Apakah dengan Allah memberikan umur yang panjang untuk kita, apakah kita selalu mengingat Allah atau malah kita semakin jauh dari Allah. Yang ketiga itu ada usia muda, karena di usia muda ini akan diuji, karena banyak sekali tantangannya yang akan dilalui di usia muda ini. Maka dari itu apakah kita memanfaatkan masa emas ini di dalam waktu usia muda ini, atau kita di usia muda ini malah mendekatkan diri kepada hal-hal yang jauh dari Allah. Dan yang terakhir itu ada ilmu dan harta. Selain waktu, umur, usia muda, kita akan ditanya seputar ilmu dan harta. Sudah kita gunakan untuk apakah ilmu yang telah Allah berikan kepada kita? Apakah kita semakin bersyukur, semakin membuka pikiran kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Dan ada juga harta, apakah dengan Allah memberikan melancarkan rezeki kita akan bersyukur atau malah kita akan lupa akhirat dan semakin hubud dunia, semakin cinta dunia. Dari 50% yang akan ditanya itu tentang usia, maka usia ini sangat penting untuk kita pertanggungjawabkan karena nanti di akhirat akan dipertanyakan digunakan untuk apa selama kita hidup di dunia. Bab 13 itu alam goib dan kebangkitan. Dalam Al-Quran telah disebutkan perihal alam goib dan syahadah. Terhadap keduanya, kita diwajibkan untuk mengimaninya. Dan orang mukmin harus percaya juga dengan adanya alam kebangkitan, yang dimana manusia di hari itu akan dibangkitkan seperti semula. Yang membedakan itu hanyalah amal manusia itu masing-masing. Jadi alam itu terbagi dua ya, alam goib dan alam syahadah. Dimana alam goib itu kita tidak bisa melihatnya secara langsung dengan panca indera kita sendiri, dan alam syahadah itu kebalikannya, yaitu alam yang tampak dan kita bisa melihatnya. Bab 14, pilar kebangkitan dan peradaban. Dua kunci penting.
Yang pertama itu ada awal kebaikan umat, di mana awal kebaikan umat ini terdiri dari dua faktor, dan awal kerusakan umat pun terdiri dari dua faktor. Yang pertama, awal kebaikan umat itu dapat dipengaruhi oleh yang pertama, keyakinan. Yang kedua itu zuhud, dan awal kerusakan umat itu terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, bakhil, dan yang kedua, angan kosong atau angan panjang. Ilmu yakin. Yakin itu adalah bagian dari keimanan ya, karena umat itu ditolong Allah karena keyakinannya. Kita harus mempunyai ilmu dan meyakininya. Sebab jika kita yakin tapi tidak didasari dengan ilmu, maka itu akan bahaya. Tapi akan berbeda jika kita yakin dan kita dengan yakin itu dengan landasan dasar ilmu, maka di sana tidak akan terletak keraguan atau syubhat, karena yakinnya kita itu didasarkan dengan ilmu. Jadi ilmu itu bisa kita implementasikan dengan keyakinan. Jadi keduanya itu saling berkesinambungan. Baik, mungkin itu saja rangkuman yang bisa saya sampaikan dari bab 8 sampai 14. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.